Selamat malam semua dan selamat datang untuk video night kita pada malam ini yang bertarik 15 September 2021. Dan untuk pelajaran ataupun perkongsian kita pada malam ini dengan bertemakan appreciation ataupun menghargai dalam bahasa Melayu. Dan kita juga ada tajuk kecil yaitu kunci kepada kebahagiaan. Pelajaran kita pada ataupun perkongsian video net kita pada malam ini saya ambil daripada bahan buku yang dikeluarkan oleh Nick dan John Diffrain. Buku ini dia mengenai karakter-karakter bagaimana sebuah keluarga itu bahagia apabila mereka menghargai satu sama lain. Dan perkongsian kita pada malam ini akan lebih kepada kekeluargaan, tetapi walaupun saya masih lagi muda, saya rasa perkongsian kita pada malam ini begitu baik untuk semua golongan umur untuk mengetahui. Jadi kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan satu research, yaitu daripada buku ini mengatakan keluarga yang bahagia dan akrab yaitu keluarga yang memelihara kerohanian, meluangkan masa bersama-sama, mengatasi krisis dan masalah bersama-sama, berkomunikasi dengan baik, komited antara satu sama lain, dan yang paling penting yaitu menghargai antara satu sama lain. Sebelum kita masuk lebih lanjut dengan intipati bahan pelajaran kita malam ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang mungkin ada sudah tahu, mungkin ada yang tidak tahu, yaitu mengenai Taj Mahal. Kalau kita tengok, kalau kita selalu search di Google, kita boleh search di internet juga, top beautiful place. Mungkin salah satu dia, memang salah satu dia yaitu Taj Mahal. Yang itu Taj Mahal ini terletak di negara India, di mana cerita ini mengisahkan pasangan suami istri yaitu Raja Shah, pada masa itu bernama Raja Shah, dan istrinya bernama Mumtaz. Pasangan ini sangat mengasihi, sangat mencintai, dan sangat mengagungkan antara satu sama lain, terutamanya si suami ini, si Raja Shah ini begitu mengasihi istrinya, begitu menghargai istrinya. Mereka pun meluangkan masa sebagai suami istri selama 19 tahun, dan istrinya telah meninggal dunia apabila melahirkan anak mereka. Anak mereka selamat dilahirkan, tetapi istrinya tidak. Istri Raja Shah ini meninggal dunia, dan si raja ini begitu sedih dengan pemergian istri dia. Dia sangat kecewa, sehingga sepanjang masa dia bersedih itu, dia terfikir macam mana cara untuk dia menunjukkan perasaan kasih dia, menunjukkan perasaan cinta dan penghargaan dia kepada the late wife dia. Dan Raja Shah pun dia terfikir untuk membuat satu makam yaitu dikenali sebagai Taj Mahal. Dan Taj Mahal ini dia dibina selama 10 tahun untuk siap, dan mempunyai 20.000 pekerja untuk membina tu makam. Makam ini sangatlah cantik. Dia punya bahan-bahan yang bangunan tu diperbuat daripada kristal, batu-batu perhiasan yang sangat mahal dan premium. Dan kita lihat cerita ini, kita boleh lihat bahwa Raja Shah itu menunjukkan kasihnya kepada istrinya, walaupun istrinya sudah meninggal, tetapi dia tetap juga menghargai istrinya. Kata-kata dan perlakuan yang menunjukkan kita menghargai seseorang itu dapat membangun sebuah hubungan yang baik. Dalam satu kajian mengatakan hubungan keluarga yang kuat bahagia adalah bermula apabila anggota keluarga itu saling sayang menyayangi dan sering memberitahu itu kepada sesama sendiri mereka. Contohnya, si adik
Dia cakap sama dia punya abang yang saya mengasihi kamu. Dan ini juga telah menyebabkan ahli keluarga itu rasa lebih akrab dan gembira antara satu sama lain. Jadi, apakah kesan apabila kita menghargai seseorang? Sekiranya kita mengetahui kualiti diri seseorang itu, tidak kisahlah dia adik-beradik kamu, dia pasangan kamu, dia ibu bapa, sahabat, ataupun orang sekeliling yang kita dekat, beritahu mereka yang kita menghargai kualiti diri mereka. Karena kesannya pasti akan mendatangkan kesan yang positif, terutamanya kepada orang yang kita menghargai itu. Seperti yang pertama, meningkatkan keyakinan diri. Mereka akan rasa lebih bernilai. Hubungan juga dapat dipertingkatkan, dapat diperbaiki, akan mengelakkan kemarahan, akan meningkatkan kesehatan kerohanian dan kepribadian. Nah, dalam hal ini, mari kita tengok apakah cara atau hint untuk kita mengekspreskan penghargaan atau kasih kepada ahli keluarga kita. Apabila seseorang itu rasa bernilai, pasti banyak perubahan positif yang akan berlaku dalam hidup. Dalam hidup mereka, dalam hidup kita juga. Contohnya, kalau untuk pasangan suami istri, bagi pujian kepada suami atau istri itu, istri kamu mungkin boleh meningkatkan hubungan. Contohnya, mungkin kalau si istri menghidangkan makanan, selalunya suami mungkin akan makan saja. Tetapi apa kata kalau setiap kali istri masak, kita beri pujian kepada istri itu. Suami boleh cakap, wah beruntungnya saya ada istri macam kamu, sedap masakan ataupun sedap masakan kamu hari ini. Serba sedikit saya percaya ianya akan memberi satu perasaan yang istimewa dalam hati istri itu. Karena kata-kata itu boleh meningkatkan ataupun boleh mengimprovekan hubungan antara satu sama lain, terutamanya dalam keluarga. Seterusnya, bagaimana pula cara kita menghargai rakan-rakan sekerja kita? Adakah dengan berkawan saja? Tidak, mungkin kita boleh menghargai kerja-kerja yang mereka lakukan. Mungkin kerja-kerja yang mereka lakukan itu tidaklah setimpal ataupun tidak seperti yang kamu inginkan. Dan apabila itu berlaku, janganlah kita memperlekehkan atau memarahi hasil kerja itu, tetapi kita menghargai hasil mereka dengan mengatakan terima kasih kerana telah membantu saya dalam membuatkan kerja ini, ataupun terima kasih kerana telah campur tangan dalam menguruskan projek ini, seperti itu. Dan ini juga sekaligus akan meningkatkan suasana positif di tempat kerja. Jadi, apakah kesan apabila kita menghargai? Di sini saya ingin menceritakan lagi sebuah cerita, yaitu cerita dia seorang Terry, merupakan seorang gadis yang berusia 16 tahun pada ketika itu, dan seawal 16 tahun dia telah memulakan 2 pekerjaan pada musim cuti Christmas. Kalau cuti Christmas ni kita sudah sedia maklumlah, memang akan sibuk apabila di pusat membeli belah. Terry ini dia bekerja di kedai photo booth di sebuah pusat membeli belah, dan dia ada seorang manager yang sangat baik, sangat memahami, sering memberi kata-kata semangat kepada Terry. Dan pada saat itu, si Terry sangat ingin memberi hadiah Christmas kepada manager dia. Dan semasa rehat, Terry pun pergi di sekeliling mall untuk melihat adakah lagi kedai yang masih buka. Disebabkan pada masa itu musim Christmas, mostly semua kedai sudah mau tutup awal. Jadi si Terry pun dengan perasaan yang sedih, dia ingin kembali ke dia punya tempat kerja, di kedai yang dia kerja. Tapi dia ternampak ada lagi satu buah kedai yang buka, dan dia pun pergi lihat kedai itu. Tetapi apabila dia berada di kedai itu, dia rasa tidak layak untuk masuk di kedai itu, sebab kedai itu hampir semua item-item di kedai itu menjual item-item yang mahal ataupun premium. Dan dia pun sekali lagi ingin kembali di
ingin kembali ke tempat kerja dia. Tetapi Stephanie, yaitu pekerja di kedai itu, nampak Tyree. Dia panggil Tyree dan dia cakap, marilah masuk di kedai ini. Tapi si Tyree menolak. Dan si Stephanie ini cakap, tidak apa, masuk saja. Si Tyree ini dia berasa macam segan. Dan dia cakap, tidak apalah, saya hanya ada $15. Dia cakap, mungkin saya tidak dapat membeli apa-apa di kedai ini. Tapi si Stephanie ini dia tidak memperlekehkan si Tyree. Namun dia pergi cari item-item yang boleh diberi kepada Tyree. Dan Stephanie dia terjumpa sebuah basket hiasan yang berharga 14.09. Dia berikan itu kepada Tyree dan si Tyree sangat gembira karena dia masih lagi ada sesuatu yang boleh diberi kepada manajer dia. Si Stephanie ini pun membungkus hadiah Tyree dan dia cakap, saya ingin membuat sesuatu yang baik untuk kamu sebab saya lihat kamu sudah menghibur dan membuat suatu perkara yang baik di kedai photo booth itu untuk menghibur anak-anak. Si Tyree rasa begitu senang hati apabila dia mendengar itu. Terutamanya lagi dia sudah dapat hadiah, dia ada hadiah untuk beri kepada manajer dia. Dan si Tyree pun keluar dari kedai itu dan dia memberikan hadiahnya kepada manajernya. Manajer dia begitu tersentuh dengan tindakan yang Tyree beri karena dia tidak sangka pekerjanya, ada seorang pekerja dia menunjukkan penghargaan kepada dia, sehingga dia rasa tersentuh dan dia ingin mengeluarkan air mata. Pada bulan berikut seterusnya, Stephanie, itu pekerja di kedai yang tempat Tyree membeli hadiah itu, dia menjemput Tyree untuk makan siang bersama-sama. Tujuan Stephanie untuk membawa Tyree adalah ingin mengucap terima kasih kepada Tyree karena disebabkan Tyree, Stephanie telah mendapat award sebagai yang dipanggil All Star Award untuk kedai mereka. Ini terjadi apabila si Tyree dia menulis surat kepada Stephanie yang surat berterima kasih, surat bersyukur dan penghargaan kepada salah seorang pekerja di kedai itu, yaitu Stephanie, karena telah melayani dengan baik. Dan itulah yang telah menyebabkan si Stephanie menang All Star Award. Setelah itu juga Stephanie pula diberi pujian oleh ayahnya apabila dia menang itu award tersebut. Stephanie mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah berkata saya bangga dengan kamu seumur hidup saya. Itu yang Stephanie luahkan. Nah, daripada cerita ini kita dapat lihat bahwa rantaian saling menghargai itu tidak putus-putus. Macam di sana-sana saja begitu kan? Dan ini terjadi apabila diri kita sendiri yang memulakan menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Perkara yang mungkin nampak kecil, tetapi sebenarnya ianya telah memberi berkat atau memberi kegembiraan kepada orang lain. Jadi, kita daripada cerita ini, kita boleh ambil moral dia, yaitu sentiasalah menghargai tindakan yang orang lakukan, sentiasa menunjukkan penghargaan kepada tindakan-tindakan yang orang lakukan. Jadi apabila kita sering bercakap atau menunjukkan penghargaan, ianya juga dapat menghibur orang lain. Seperti dalam sebuah seminar perkawinan, ada beberapa pasangan yang pergi ke seminar itu. Dan mereka diminta untuk menulis 31 perkara yang mereka hargai terhadap pasangan mereka. Apabila mereka telah selesai, kertas pun ditukarlah. Macam contoh, si suami mendapat kertas daripada si istri mendapat kertas daripada si suami. Apa yang terjadi ialah mata kepada pasangan-pasangan di sana bercahaya, senyuman lebar terukir di muka mereka masing-masing. Ini sebab mereka nampak bahwa si suami ataupun si istri itu sebenarnya sentiasa
Jadi bagaimana pula cara kita menunjukkan penghargaan kita kepada anak-anak kita yang masih kecil? Mungkin ada yang kanak-kanak nih mereka belum boleh membaca dan mereka belum paham benda-benda yang berat untuk mereka. Dan dalam buku ini ada mengatakan beberapa cara, yaitu seperti memberi pujian kepada mereka. Karena apabila kanak-kanak diberi pujian, mereka akan merasa mereka diberi perhatian dan mereka juga akan rasa istimewa di mata ahli keluarga. Dan selain itu, mungkin dalam sebuah keluarga itu kita boleh senaraikan perkara-perkara yang manis atau perkara yang baik terhadap adik kita ataupun kanak-kanak itu. Dan salah seorang boleh membacanya, kita boleh dengarkan kepada anak-anak yang lebih kecil bahwa sebenarnya mereka ini sangat berharga di mata ibu bapa, di mata adik-adik mereka. Baiklah, bukan itu saja, kita juga perlu belajar untuk menerima penghargaan dengan hati yang terbuka. Seperti situasi ini, seorang anak memberi sejambang bunga tulip kepada ibunya. Bunga itu tidaklah kelihatan cantik lagi. Oke, mungkin dalam situasi sebenar, mungkin kalau kita cakap, wah, rosak soal di bunga, ataupun aduh, rosak soal di bunga, begitu. Tapi tidak, ibu itu tidak cakap macam tu. Yang ibu itu cakap ialah, terima kasih anakku kerana memberi bunga ini kepada saya. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Saya suka bunga ini. Itu yang ibunya cakap. Ibu itu tidak memilih untuk merendahkan pemberian anaknya, tetapi menerima dengan hati yang gembira dan terbuka. Walau sekecil apapun hadiah itu, kita sebagai seseorang yang menerima sesuatu itu, kita haruslah sentiasa menunjukkan penghargaan kepada orang yang memberi. Dan kita bayangkan, kalau ada seseorang yang menunjukkan penghargaan kepada diri kita, takkanlah kita mau macam buat-buat tidak tahu begitu. Kita harus respon dengan cara yang baik, yaitu terima kasih. Kita pun boleh memberi penghargaan kepada diri mereka juga, kepada mereka juga kita memberi pujian. Dan mari kita tengok apakah kebaikan apabila kita menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Yang pertama, menurut ahli terapi yaitu Michelle Davis mengatakan pasangan yang masing-masing mencari kualiti antara satu sama lain lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan ini juga dipanggil sebagai solution oriented brief therapy. Ini kerana mereka melihat kepada sudut yang positif saja dan mereka juga menghargai antara satu sama lain. Seterusnya, menurut Rollin McCarthy pula mengatakan apabila kita menunjukkan, mengekspres penghargaan kita, ianya akan memberi kesan yang positif untuk emosi kita dan juga emosi yang menerima penghargaan itu. Kedua, appreciation is like a boomerang. Maksudnya di sini, apabila apa yang kita berikan, kita akan dapatkan yang sama. Mungkin kita pernah dengarkan, berbuat baik, kita akan dibalas baik. Seperti itulah appreciation is like a boomerang. Apabila kita menghargai orang lain, kita mengasihi orang lain, semuanya itu akan kembali kepada diri kita balik. Dan terdapat 8 senarai yang akan berlaku kepada diri kita apabila kita menghargai, mengasihi orang lain. Yang pertama, kita dapat kurangkan sakit fizikal, sakit badan lah tu kalau macam fizikal. Kedua, kita akan rasa lebih aktif dan ceria. Yang ketiga, kita rasa lebih optimis dengan kehidupan akan datang. Yang keempat, kita akan rasa lebih akrab dengan orang sekeliling kita. Yang kelima, kita rasa lebih dikasihi. Yang keenam, kerohanian kita juga akan bertumbuh dan membangun. Yang ketujuh, kita akan lebih fleksibel dan kreatif dari segi fikiran. Dan yang ke-8, stres dapat diatasi. Nah, secara keseluruhannya, kita boleh cakap sekiranya kita sering menunjukkan perkara yang baik, kita sering
kita sering menghargai orang lain, kita sering bersyukur kepada orang lain, ianya akan memberi kesan ataupun impak yang positif dengan semua yang berlaku. Seterusnya, kesan menghargai juga akan mempengaruhi kerohanian kita. Ini disebabkan ada seorang penulis agama berkata, if human beings would open the windows of the soul heavenward in appreciation of the divine gifts, a flood of healing virtue would pour in. Jadi, dalam Bible juga ada mengatakan dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19, yaitu kalau kita baca dalam Bible mengenai ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan di sini dari Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Daripada Lukas 17 ayat 11 hingga 19 ini, yaitu cerita mengenai 10 orang kusta, kita boleh lihat bahwa mereka meminta kasihan ataupun meminta penyembuhan dari Tuhan, dan apabila mereka sudah tahir, mereka sudah sembuh, hanya seorang saja yang datang kepada Tuhan, yaitu orang Samaria, untuk mengucap syukur. Jadi kita dalam ayat ini kita boleh menjadikan orang Samaria itu yang pergi berjumpa balik kepada Tuhan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga sentiasa menyatakan mengenai penghargaan, kesyukuran, dan kegembiraan. Rasul Paulus berkata, "Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you." Penghargaan juga berkaitan dengan emosi kesehatan kita. Ianya juga memimpin hubungan personal kekeluargaan, tempat kerja, dan yang paling penting, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin hubungan pribadi kita sama Tuhan itu tidaklah sekuat ataupun seutuh mana, dan kita boleh coba perlahan-lahan, yaitu yang mungkin kita boleh perkara yang senang, yaitu dengan menunjukkan syukur, dengan menunjukkan yang kita menghargai Tuhan dalam kehidupan kita yang sering memberi berkat dan telah menjaga kita, itu juga dapat memimpin ataupun dapat membina balik hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana pula penghargaan dikaitkan dengan kesehatan emosi? Jadi dalam video net kita pada malam ini, saya ingin bertanya, adakah yang selalu stres sampai depres macam tu? Kamu boleh jawab masing-masing, sebab saya percaya setiap kita di sini mempunyai pergumulan kita masing-masing yang sedang bermain di pikiran kita. Dan macam yang awal saya cakap tadi, apabila kita menunjukkan penghargaan kepada orang lain, ianya akan dapat mengawal kesehatan fizikal dan emosi kita. Ini kerana apabila kita menunjukkan penghargaan kita kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, kita mengucap syukur, secara tidak langsung kita punya emosi pun akan berubah kepada lebih optimis. Dan apa kata pada malam ini kita mula berfikir untuk orang lain, kita, terutamanya orang yang dekat dengan kita. Kita fikir apa kualiti diri mereka,
kita berpikir apa yang kita kasihi dengan terhadap diri mereka, dan kita beritahu mereka yang kita menghargai mereka. Ataupun mungkin untuk kita punya diri sendiri, kita boleh list perkara-perkara yang kita sangat berterima kasih, yang kita sangat bersyukur, yang doa-doa yang sudah dijawab itu mungkin kita boleh listkan, dan sentiasa tunjukkan yang kita ini bersyukur. Saya percaya apabila kita membuat seperti ini, ianya akan membantu kita lebih optimis, bukan saja hubungan kita sama Tuhan, tetapi pikiran kita dan sekeliling kita juga akan lebih optimis. Nah, dalam istilah medical ataupun istilah perubatan juga mengatakan kalau kita ada emosi, kalau kita ada pikiran yang positif, ianya akan mempengaruhi biochemical dalam badan kita. Contohnya, ketawa boleh merangsangkan endorphins. Dan ianya juga akan memberikan perasaan yang senang, perasaan yang ceria dalam hati kita. Oleh itu, sentiasalah bergembira, janganlah kita sedih. Macam lagu yang hati yang gembira adalah obat. Nah, macam itu kan. Jadi, apabila kita menunjukkan penghargaan dan kasih kita kepada orang lain, saya percaya perasaan kita sendiri itu akan lebih rasa tenang, kita akan rasa lebih gembira untuk diri kita sendiri. Baiklah, sebelum itu saya senang untuk berkongsi mengenai cerita Alabaster-Flask. Cerita ini mengenai seorang wanita yang bernama Mary. Mary ingin membeli minyak wangi di sebuah kedai, dan dia telah menghabiskan wangnya untuk membeli minyak wangi yang terbaik di kedai itu. Minyak wangi yang terbaik di kedai itu ialah sebuah minyak wangi yang disimpan dan diletakkan di dalam bekas alabaster flask. Alabaster flask ini dia macam sejenis tembikar ataupun vest, macam pasu, lebih kurang macam itulah. Dan alabaster flask ini tujuan dia adalah untuk mengekalkan dan untuk simpan wangian daripada terekspos. Jadi, itulah minyak wangi yang paling mahal dan yang paling baik di kedai itu. Dipendekkan cerita, saya rasa mungkin ada yang sudah tahu, Mary, wanita itu, dia menggunakan minyak wangi itu untuk mengurapi kaki Yesus semasa di satu perjamuan istimewa yang diadakan di rumah Simon. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada cerita ini, saudara-saudari? Alabaster flask ini menceritakan mengenai pengorbanan, penghargaan, dan kasih. Dan kita juga boleh lihat bahwa wanita itu sanggup membeli minyak wangi yang paling mahal dan yang paling baik untuk Yesus. Dia juga sanggup berikan yang terbaik untuk Yesus. Jadi, setiap yang kita lakukan itu, kita perlulah lakukan untuk Tuhan dan buat yang terbaik untuk Tuhan. Yesus juga mengatakan, dalam setiap perkara yang kita lakukan, lakukanlah perkara yang baik untuk orang-orang yang memerlukan. Walaupun dia stranger, tapi kita perlulah sentiasa melakukan perkara yang baik untuk Tuhan. Mungkin pada malam ini ataupun esok hari ataupun sepanjang hayat kita, ada seseorang ataupun ada kawan-kawan ahli keluarga kita yang memerlukan kata-kata penghargaan dari kita. Dan pada malam ini masih belum terlambat lagi untuk kita menunjukkan penghargaan kita kepada ahli keluarga kita. Ibaratkan cerita Alabaster Flask yang mengajar mengenai kasih dan penghargaan kepada keluarga, untuk kita isikan wangian di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya banyak yang kita boleh lakukan, saudara-saudari, untuk menunjukkan kita punya penghargaan kepada seseorang itu. Dan itu saja pelajaran kita pada malam ini. Semoga penyampaian saya pada malam ini dapat memberikan kita satu buah pikiran untuk kita terus menunjukkan penghargaan kita kepada orang lain.
say thank you itu merupakan salah satu contoh yang paling mudah sudah untuk kita lakukan. Dan semoga kita juga mendapat satu lagi tips kepada kunci kebahagiaan untuk kesehatan fisikal, emosi, dan rohani kita. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kita semua di dalam doa. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami berdoa karena kami percaya doa ini boleh jadi wangi seperti hadiah yang diberikan oleh wanita Tuhan Mary pada satu ketika dahulu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sentiasa memberikan kami hati yang mensyukuri, hati yang bersyukur untuk setiap berkat yang telah dicurahkan kepada kami ya Tuhan. Pimpinlah kami agar kami sentiasa mempunyai waktu untuk menunjukkan penghargaan kami maupun yang Engkau berikan ataupun orang sekeliling kami. Dan kami tidak hanya berdoa untuk meminta perkara-perkara yang kami inginkan daripadamu ya Tuhan. Kami pada malam ini juga ingin menjadi seperti Mary, mengurapi Engkau dengan wangian kasih, dan kami juga ingin menunjukkan cinta dan penghargaan kami kepada semua ataupun setiap ahli keluarga kami ya Tuhan. Begitu juga dengan individu-individu yang begitu penting di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpinlah setiap kami di sini agar kami sentiasa memuji nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat penebus kami. Amin.